Karena itulah Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai sang ayahanda Islam, ayahanda tauhid, karena beliau sangat peduli terhadap tauhid anak keturunannya. Beliau memohonkan supaya anak keturunannya, padahal mereka belum lahir, dimohonkan untuk dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari berhala, dijauhkan dari menyembah berhala. Karena naluri seorang ayah itu adalah cemas terhadap anak-anaknya. Sebagaimana ayah-ayah orang-orang awam, mereka akan cemas kalau anaknya nggak makan, kalau anaknya nggak punya masa depan, nanti hidupnya sengsara. Ayah itu cemas kan? Tapi ayah yang baik, yang sejati, yang benar, itu lebih cemas tentang masa depan agama anaknya. Sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kita kalau ingin menjadi seorang ayah sejati, ayah yang benar-benar ayah, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang peduli dengan kebaikan anak keturunannya, bahkan di saat mereka belum dilahirkan ke dunia. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku ya Allah dan juga anak keturunanku min anak budal asnam wajnubni wa baniya anak budal asnam, dari menyembah berhala. Maka ayah yang benar, ayah yang sejati adalah ayah yang peduli dengan masa depan anaknya, masa depan agama anaknya. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau menangis, bagaimana beliau bersedih ketika melihat anaknya tenggelam dalam api, tenggelam dalam air. Tapi yang paling disedihkan sebenarnya itu bukan tenggelam dalam air, tapi tenggelam dalam api neraka. Maka seorang ayah juga harus peduli tentang masa depan anaknya, berharap kepada Allah, berdoa agar diberikan keturunan yang saleh. Karena itu adalah semua para anbiya, mereka berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang saleh. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan insyaallah untuk semua, insyaallah mengharapkan hal yang ini, cuma ini adalah nasihat. Jadi bukan berarti kemudian antum enggak seperti itu. Insyaallah semua kita berharap memiliki keturunan yang saleh. Namun ini adalah mengingatkan. Maka di samping kita juga bersyukur atas generasi tua yang masya Allah baik-baik, kita juga jangan sampai lupa generasi muda, penerus bangsa, penerus agama, penerus dakwah, anak-anak kita. Karena sayang sekali kalau generasi tuanya baik, ketika mereka sudah mulai tiada satu persatu, kemudian diganti dengan generasi muda yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan disusul oleh generasi yang ternyata generasi buruk. Adaa'us sholat, akan meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Maka ya ikhwan, usahakanlah untuk memiliki keturunan yang saleh dengan cara mendidik mereka sholat, dengan cara mengajak mereka di shaf awal, di samping kita, bahwa mereka menyuruh anak sholat itu bukan hanya disuruh, tapi juga diajak, diawasi ketika sholat, supaya mereka menjadi keturunan yang baik, supaya kita nanti punya generasi dan tidak punah dan sirna begitu saja. Dan juga termasuk perkara yang harus kita waspadai adalah fitnah di zaman sekarang. Fitnah adanya alat-alat yang melalaikan, yang akan merusak anak-anak kita, merusak istri-istri kita, merusak keluarga kita, berupa alat-alat yang melalaikan, baik itu HP, televisi, apa saja, semua yang bisa melalaikan anak-anak kita dari keburukan, ini hendaknya dijauhkan. Dan kita mengadu kepada Allah betapa buruknya zaman sekarang ini, yang telah diserang dengan fitnah yang satu ini, di mana telah menghancurkan banyak generasi muda maupun generasi tua. Maka hendaknya seorang paling enggak punya planning dulu, paling enggak punya niatan dulu untuk memperbaiki dalam masalah ini, dijauhkan dari alat-alat yang bisa merusak, aktivitas-aktivitas yang bisa menjauhkan dia dari agama, dan disemangati untuk belajar agama, dipondokkan di tempat-tempat yang baik, dan jangan sampai disekolahkan di tempat-tempat yang rusak, disekolahkan di tempat-tempat ahlul bidah, disekolahkan di tempat orang-orang fasik, karena itu sama saja dengan menghancurkan anak kita. Karena segala
tindakan dan persepsi itu dibangun di atas maklumat. Kalau maklumatnya benar, maka persepsi dan tindakannya pun benar. Apabila kita menanamkan maklumat yang salah kepada anak kita dengan cara menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang salah, yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka sama saja dengan kita meracuni anak-anak, meracuni pikiran mereka. Maka pedulilah dengan generasi muda, banyaklah berdoa